Betul, nggak nyaman kan jadinya. Jadi kayak resto Sunda. Oh iya, jadi saung Sunda, gitu. saung Sunda. Tapi lagian ngapain sih pakai dibatasin kayak gitu? Iya. Ada apa sih? Mereka tuh takut disuruh bayar royalti, disuruh bayar hak cipta gitu loh, nggak ngerti. Iya. Misalnya nih, si Willy, dia jadi artis gitu kan. Amin, gitu kan. Amin. Jadi musisi. Nah, dia hak ciptanya itu, royaltinya itu berarti dilaporkan atau di manage sama siapa? Harusnya LMK atau LPN? LMK ya. Kalau LMK lo kayak menjadikan LMK ini sebagai agensi lo. Kayak tolongin dong urusin gue gitu. Sedangkan fungsi LMKN itu tidak harus pakai kuasa pemilik lagu. Bayangin kalau lagi nyanyi di kamar mandi dikenai royalti. Makanya itu tadi. Ini tuh karena bener-bener aturannya tuh belum transparan dan gak jelas gitu loh. Kenapa sih lo ketawa-ketawa? Masa lagi mandi ditagih royalti, digedor-gedor. Sama LMKN. Come on. Masak Nasi dalam bambu karma. Oh, gue pernah nih ke villa ini nih. Iya kan, emang ambience-nya tuh emang bagus gitu loh. Iya, yang ngirim waktu itu si Willy kalau nggak salah. Coba tanya orangnya. Lah, Ngapain sih dia? Will, Woi. lepas dulu, lepas. Oh iya. Kenapa? Lu lagi ngapain sih? Gue lagi dengerin lagu. Kan kita lagi nongkrong. Iya, nongkrong ngobrol dong. Tempat nongkrong gue di coffee shop itu udah nggak nyetel lagu. Nah, gue butuh hiburan, hiburan jadi- musik soalnya. Jadi lu Makanya gue dengerin TWS gue gitu. Emang kenapa kafe-kafe yang lu... Gak tahu deh, kenapa pada nggak mau nyetel lagu, jadi kayak suaranya suara burung. Cicit. Iya, jadi suara alam, suara burung gitu loh. Lah kalau lo mau denger musik kenapa nggak ke konseran aja sih Will? Suara lo kenapa? Suara... Kebanyakan nyanyi. Kebanyakan konser lah. Mohon maaf. Ikutan konser makanya sore habis. Nah makanya mau ikut konser kan mahal. Ya udah ke coffee shop aja tempat gue biasa. Terus udah nggak ada lagu lagi. Kayak udah diem doang gitu loh. Makanya gue pengen butuh hiburan dengan dengerin lagu. Udah mahal rebutan lagi tiketnya Iya ya kan? kan. Makanya si Willy ini sama kayak gua. Kenapa tuh? Sering bukan nonton konser juga sih, kayak dengerin lagu tapi harus di kafe biar suasana nugasnya tuh jadi adem gitu. Jadi white noise betul. gitu ya. Iya, buat nemenin nugas juga sama kerja juga kan, WFC. Tapi WFA. bukannya kalau suara burung cit gitu malah zen, tenang. Gitu ya. Enggak. Yoga lo. Tapi bosen dengerin begitu terus. Makanya gue dengerin lagu ini. Karena tempat coffee shop yang gue sering nongkrong itu, dia tuh takut kena royalti. Oh, denger gue tuh kemarin beritanya. Iya. Pantesan ya Ribut. pada muterin lagu burung. Lagu burung gimana? Maksud gue suara-suara burung, suara-suara alam gitu kayak lagi naik gunung ya. Kita kan lagi maksudnya, nugas. Betul, nggak nyaman kan jadinya. Jadi kayak resto Sunda. Oh iya, jadi saung Sunda, gitu. saung Sunda. Tapi lagian ngapain sih pakai dibatasin kayak gitu? Iya. Ada apa sih? Mereka tuh takut disuruh bayar royalti, disuruh bayar hak cipta gitu loh, nggak ngerti. Si kafenya itu? Iya. Oh, padahal penjualan kopi aja belum nutup tuh sehari ya, disuruh bayar Iya. royalti lagi. Iya. Emang kenapa sih nggak boleh pakai suara-suara dari lagu-lagu yang lagi viral gitu, lagu-lagu band yang terkenal gitu? Nggak tahu deh, kenapa deh? ada konflik kan. Nah ceritanya tuh mulai dari si Ari Bias. Lo inget gak yang waktu Agnes Monica digugat? Ntar, Oh, yang- Ari Bias ini siapa? Ari Bias ini adalah dia penulis lagu. Oke. Dia penulis lagunya Agnes Monica. Nah, suatu ketika dia itu menggugat Agnes Mo karena membawakan lagu dia tanpa izin. Lah, kan dibikinnya buat dia. Yang lagu dua, cinta ini. Bukan yang itu. Oh bukan, nggak boleh
boleh nyanyi, nanti kena royalti. Iya, bukan yang itu. Jadi takut kan? Takut kan, Jadi takut kan? makanya. Kenapa sih? Ya dari situ kan, kemudian tuh kisruh-kisruh gitu, kemudian DPR nih menjadikan isu ini sebagai prolegnas di tahun 2024 juga gitu. Terus kayak intinya tuh membahas bahwa pembagian royalti tuh kayak nggak transparan, terus nggak jelas, bahkan ada 2 lembaga yang namanya aja tuh mirip, tapi fungsinya tuh beda. Apa tuh? Apa tuh? Yang pertama ada LMK dan LMKN. Oh, gue Bedanya pernah apa? dengar. Bedanya apa tuh LMK sama LMKN? Kita googling ya. Jadi kalau LMKN itu, LMK dulu nih, kita LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Oke. Ini adalah lembaga yang diatur dalam UU Hak Cipta. Ada di pasal 1 angka 22. Bunyinya, Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa atau diberikan mandat berdasarkan perjanjian atau secara hukum oleh pencipta, pemegang hak cipta. Simpelnya ya dia agensi lo gitu loh. Jadi dititipin amanah gitu ya, Betul. dititipin kuasa oleh pencipta buat LMK ini ngurusin lagu-lagu dan ciptaan-ciptaannya gitu kan. Betul. Sedangkan kalau LMKN dia itu sama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bedanya cuma di nasional sama nggak nasional gitu. dan peraturannya beda. Peraturannya. Kalau LMKN ini dia diatur di Permenkumham nomor 36 tahun 2018. Oke. Oh, berarti di bawah undang-undang. Ya kan? Enggak, Permen di bawah itu. Di bawah Permenkumham. Permenkumham. Di bawah Kementerian Hukum dan HAM, betul. Diperkuat lagi sama PP nomor 56 tahun 2021. Jadi lebih powerful yang mana nih? LMK atau yang LMKN? LMK dong, karena kan dia tingkatnya UU. Sedangkan kalau LMKN kan tingkatnya dia PP dan peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Terus secara definisi nih LMKN di pasal 1 angka 7 nih, lembaga bantu pemerintah non-APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UU Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait bidang lagu atau musik. Jadi sebenarnya tugas dan fungsinya nih kayak tubruk-tubrukan gitu loh. Timpang ya berarti ya, ada Timpang. ketimpangan di situ. Bener. Berarti kalau misalnya nih, Willy kan katanya pengen bikin lagu, pengen rilis lagu, dia Kata jadi siapa? musisi. Kapan gue ngomong gitu? Kok dia jadi gue? Waktu itu kan ego kayak gitu. Oh dalam tidurnya ya. tidurnya. Dalam tidurnya. Sleeping sambil ngomong gitu. Sambil nyanyi malah, nyanyi. sambil nyanyi malah lu. Mungkin itu keinginan yang terpendam lo, Will. Oh, iya. Misalnya nih, si Willy, Heeh. dia jadi artis gitu kan. Amin, gitu kan. Amin. Jadi musisi. Nah, dia hak ciptanya itu, royaltinya itu berarti dilaporkan atau di di manage sama siapa? Harusnya LMK atau sih LMKN? LMK ya. Kalau LMK lo kayak menjadikan LMK ini sebagai agensi lo, kayak tolongin dong urusin gue gitu. Sedangkan fungsi LMKN itu tidak harus pakai kuasa pemilik lagu. Jadi dia bisa kayak menghimpun gitu loh. Duh, ribet banget ya. Ribet banget, makanya emang ini tuh polemik yang benar-benar dibahas di DPR sendiri. Soalnya gini, Will. Jadi kemarin gue juga baca, jadi pernah dengar juga kan konflik antara Ahmad Dhani sama Once, yang which is itu Once adalah mantan vokalisnya bandnya Ahmad Dhani juga, Dewa 19 gitu kan. Nah si Once ini dilarang untuk bawain lagu-lagunya Dewa 19 lagi, padahal di rekamannya itu adalah suaranya Once gitu. Jadi ruwet ini semua. Makanya gitu gue loh. sebagai konsumen, sebagai pendengar nih, jadi ini dunia entertainment jadi panas gonjang-ganjing begini ya. Iya, dan gak cuman pencipta lagu sama pembawa lagu juga, Will. Kafe-kafe yang tadi lo bilang. Iya, mereka kan Jadi jadi matiin pada UMKM juga pada kan. takut, pada parno gitu loh, mau dengerin lagu ini jadinya takut dikenai royalti. Iya. Orang-orang yang mau cover musik di konten TikTok misal jadi mikir 2 kali karena takut kena royalti. Tapi Ya kalau- kan? lagi kan. Iya, kalau lo sih kayaknya bukan takut royalti sih. Takut Wi. gak ada yang denger aja. Takut suaramu nih layak didengarkan atau enggak. Bener Iya. tuh. Tapi Kan. di luar suara. Tapi dia bagus tau. Oh ya? Bagus. Kalau nggak usah nyanyi. Tapi di Bagusan luar- gak usah nyanyi. bener gue setuju. Di luar itu
emang takutnya orang-orang juga jadi parno, menikmati lagu tuh jadi terbatas gitu loh. Karena ada urusan royalti itu, ada urusan hak cipta. Yang bener tuh seperti apa, kan kita juga butuh kepastiannya gitu. Iya, Iya, sulit itu banget regulasinya ya. gimana sih? Apalagi kayak kita nih orang Indonesia hobi banget gitu ya nyetar lagu gitu, muter Iya. lagu kayak Karaokean. dalam diri kita ini jiwa bergoyangnya tinggi kan. Bayangin kalau lagi nyanyi di kamar mandi, dikenai royalti. Makanya itu kan? tadi. Ini tuh karena bener-bener aturannya tuh belum transparan dan gak jelas gitu loh. Kenapa sih lo ketawa-ketawa? Masa lagi mandi ditagih royalti, digedor-gedor. Sampai LMKN. Aneh-aneh juga ya deh. Tapi kan kepikiran orang-orang juga begitu. Nyanyi dikit kena royalti, nyanyi dikit kena royalti, Enggak, nyanyi kalau- dikit di mute. Nah, ya Kalau kan? karaoke-nya di misalnya tempat karaoke yang gitu. Ya apa? Stop it. apa tuh? Maksudnya yang Vista itu gitu kan. Kayak itu emang kena royalti. Makanya Iya. kan harus mendaftarkan diri kan sebagai lembaga perusahaan karaoke gitu. Iya, Bayar iya, iya. royalti di situ. Kok kamar mandi mah enggak lah. Kamar mandinya disuruh bayar. Kalau kawinan Nah iya tuh. Ah, Itu juga kan makanya kita belum tahu kan. itu masuknya cover kan tapi kan. Nah soal cover, Cover itu lagu. masuknya gimana? ya nggak bisa sih? cover lagu, bisa orang yang datang sendiri kan si penyanyinya. Tapi ada yang namanya performance right juga tuh. Jadi dia membawakan lagu dan dia bayar untuk membawakan lagu itu buat hak ciptanya gitu. Jadi ada bedanya juga kayak ternyata yang gue baca-baca. Nah, kalau versi lu gimana? Oh, iya tuh gue juga baca kan kalau di negara lain ya, ini bukan negara Wakanda ini. Itu tuh Oh ya dari luar negeri. ya di luar negeri itu tuh macem-macem sih. Kalau misal nih gue baca kemarin itu kayak misal di Inggris dia tuh emang ketat kan aturannya, tapi jelas gitu loh, ada tarifnya berapa, terus kayak daftar lagunya berapa, tapi bener-bener ketat kayak Oke. lo UMKM meskipun coffee shop tetap bayar, tapi perhitungannya tuh bener-bener fair, kayak luas ruangannya berapa, terus yang dengar kapasitas berapa, itu tuh emang udah ada I see. price listnya kayak Ada ya gitu. price list. Ini kan di Terus- Inggris nih, di Paris, di Jerman ada nggak nih? di Inggris, di Paris. Copyright di, lagi loh. Copyright, royalty. Copyright. Ada lagi nggak dari Ya, negara lain? jadi kalau di US itu tuh mereka itu benar-benar persegmentasi gitu. Jadi kayak ada royalty, composition royalty itu buat penulis sama komposer. Oke. Terus ada royalty rekaman buat labelnya. Terus juga ada royalty digital performance buat aplikasi yang nyetel digital kayak Spotify, Apple Music kayak gitu-gitu. Tapi kan kasihan juga ya, maksudnya kafe-kafe itu kan justru membantu musisi-musisi untuk memperkenalkan lagunya dia, apalagi kalau musisi-musisinya baru gitu kan. Betul. Jujur li gue sih ngeliatnya juga kayak gitu ya. Iya kan? Maksudnya kayak kafe, terus kayak tempat-tempat umum itu adalah menjadi ajang buat Iya. socialize, buat memperkenalkan karya-karya Promosi. kita Makanya gitu gue juga kan sebagai penikmat lebih banyaknya dengerinnya selain di sosial media juga lewat kafe-kafe yang gue temui gitu Iya, loh. karena Makanya gue playlistnya jadi gitu tahu ya. lagu ini. Oh ini lagu ini gue pernah denger nih di coffee shop gitu. Jadi kalau menurut gue sih gak usah dilarang kafenya untuk memainkan lagu orang, tapi harus dimatengin undang-undangnya gitu. Nah, undang-undang ini kan dapurnya ada di parlemen kan, ada di DPR. Harusnya sih DPR itu mengakomodir semua itu ya, kebutuhan. Ini undang-undangnya biar gak tumpang tindih tuh kayak gimana gitu kayak. Jangan khawatir Al. Kemarin itu si DPR itu juga mengadakan RDPU gitu kan, rapat dengar pendapat umum terhadap musisi-musisi nih. Mereka tuh kayak mendengarkan gitu loh, apa sih yang menjadi concern daripada musisi-musisi itu. Dan kalau gue nggak salah baca ya, emang DPR tuh lebih cenderung untuk memilih salah satu lembaga itu di LMK itu, sedangkan LMKN-nya tuh kayak karena kan emang LMK itu lebih tinggi ya secara peraturan daripada LMKN. Iya. Jadi mungkin akan diberatkan ke LMK-nya itu. Iya, jangan ada dualisme kayak gini dong, harus satu gitu biar jelas. Iya nih kalau gue baca nih. Jadi kemarin tuh di Balek itu ada bahasan dari Pak Wakil Ketua Balek, dari Pak Martin Manarung, itu tuh bilang nih UU Hak Cipta harus fair, nggak boleh nambah beban pelaku industri kreatif. Terus juga DPR tuh bilang nggak boleh ada ego sektoral, alias nih nggak boleh loh ada kepentingan pribadi, kepentingan personal. Ini harus bener-bener dibahas untuk kepentingan bersama, karena kan kalau ngomongin artis, ngomongin seniman itu kan bukan cuma musisi, itu ada
ada director, ada penulis, ada komposer, ada sutradara dan lain-lain. Terus musisi pun spektrumnya banyak. Ada yang udah terkenal banget, ada yang musisi indie. Jadi Kenapa? terlalu panjang ya Ngomongin soal penjelasan indie tuh gue. gue ngantuk. Lagu-lagu indie tuh kadang bikin gue ngantuk soalnya. Lagu-lagu indie. Nah, lagu indie soal hak cipta ini bakalan gimana tuh? Nah itu dia musisi Musisi indie ini indie. paling yang terdampak Will, karena mereka kan nggak bergabung di label-label Ya, gede yaudah, yang arti bisa individual gitu ya. iya yang bisa memayungi mereka kan. Mereka kan ya indie tuh emang apa-apa sendiri. emang apa ya, emang alirannya beda aja gitu kan, aliran alternatif kan. Jadi ya emang ini emang harus yang kita bahas bener-bener gitu loh, biar Iya. mementingkan semua orang. Soal yang memberatkan itu gue setuju sih. Soalnya kayak terkesannya undang-undang yang misalnya nanti jadi ya itu jangan mengakomodir major label doang gitu loh, yang label-label yang udah terkenal, yang menaungi band-band gede gitu loh, band-band besar. Tapi harus juga band-band indie yang masih merintis gitu. Mereka kan belum punya banyak pendengar gitu, let's say kayak gitulah ya. Nah, mereka memasarkannya itu kan lewat kafe-kafe, dan itu kalau kafenya di band juga, ya susah dong. Betul. Ini juga salah satu concern di DPR sih, Will. Kemarin tuh juga DPR tuh benar-benar ngelihat industri kreatif nih jangan sampai overstimulated gitu loh, jangan sampai terlalu terbebankan hanya gara-gara royalti ini. Jadi mereka nggak bisa gerak gitu. Terus juga kan emang apa ya, regulasinya tuh selama ini tuh dipandang terlalu kaku gitu. Yang penting mereka tuh ngiranya kayak yang penting bayar royalti, padahal kan nggak itu. Gue mau tanya deh soal regulasi ini kan. Ada kan pasti di luar negeri ada juga kan. Tadi kayak lu jelasin soal di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti di Indonesia. Nah, ada lagi nggak dari luar negeri? Gue pengen tanya nih, biar bisa benchmarking Indonesia, biar bisa mencermin dari negara luar. Siapa tahu ada yang lebih bagus gitu loh. Nah kita misal ngomongin Korea Selatan, lo tahu aduh. kan industri K-pop, Korea Gangnam Selatan Style. kayak Iya. gimana. Iya. Nah mereka itu pengawasannya tuh ketat banget, tapi rasional. Oh, gimana tuh? Jadi mereka tuh ada organisasi gitu loh, Will, yang emang khusus untuk menangani masalah ini. Terus juga kategorinya tuh berbasis bisnis nih kalau kita lihat. Dia ada streaming diatur secara detail. Terus meskipun demikian kayak rumput tetangga memang selalu lebih hijau Baju gitu gue ya. nih, hijau nih. Nah, pas Hijau. banget. Emang gimana rumputnya? Tapi itu tetap nggak fair pembagian di sana. Oh, iya? Banyak K-pop yang mengeluhkan pembagian dengan label tuh nggak adil. Makanya kan ada yang bilang kayak digital slavery dan lain-lain gitu loh. Oh, jadi label lebih gede gitu daripada si artisnya itu sendiri yang sebenarnya bawain. ini juga udah jadi masalah di Korea Selatan. Ada lagi Sedangkan dari Korea Selatan? di Jepang itu tuh dia paling ketat tapi terpusat. Maksudnya? Jadi dia dipegang sama satu lembaga. Akhirnya sih jadi kayak monopoli ya. Maksudnya jadi ada plus kapitalisme minusnya gitu ya. Iya, jadi kayak rapi, stabil, terstruktur, satu pintu, tapi ketegasannya ini tuh dianggap terlalu membebani industri gitu loh. Balik lagi ke Indonesia sebagai penikmat musik nih. Gue sebagai Gen Z yang penikmat musik banget ya. Hobi gue salah satunya dengerin musik, guys. Gimana nih, apakah Gen Z bakal terdampak dengan adanya revisi undang-undang hak cipta ini? Apakah jadi kayak kita nggak bisa cover lagu lagi di TikTok? Iya. Kita nggak bisa dengerin lagu lagi di coffee shop? Gimana nih Gen Z? Kita butuh musik. Menurut gue kita tunggu nih langkah dari DPR, karena DPR ini kayak dari dengernya nih kayak oke lah, sangat pro dengan musician, sangat pro dengan kreator gitu kan. Tapi kita sebagai Gen Z yang harus kita lakukan adalah mencari informasi valid. Kita nggak boleh dong cuma kena informasi sepotong-sepotong gitu, kena hoax gitu. Terus juga ayo kita advokasikan ini bareng-bareng gitu, karena kan anak-anak Gen Z sekarang jadi banyak kreator, terus musisi. Ayo kita suarakan aspirasi kita tuh pengennya gimana. Tapi Kay, Gitu. di Korea Selatan tadi kan, di Jepang sampai di US apa UK tadi, itu kan
regulasinya emang udah jelas ya, tapi masih aja ada minusnya. Betul. Apalagi di Indonesia gitu loh. Jadi gue agak skeptis gitu loh. Ini bakalan works apa enggak gitu loh. Makanya gue jadi bingung nih, Will, gimana ya Will ya? Ya gue ngerti sih. Cara kita menikmati musik tanpa harus copyright gitu, tanpa harus terjerat hak cipta. Ya udah bikin lagu aja sendiri. Ya Emang kan? bisa? Bisa. Kayaknya tadi ada gitar deh. Serius lu? Ada, bisa. Coba kita bikin lagu aja. Masa Ayo, bener. cobain deh kita bikin gitar aja. Lo terlalu pengen bikin lagu deh, Will. Lo harus tahu, Will, Kenapa bahwa dalam membuat karya itu tuh harus kita nggak cuma ngomongin copyright, nggak cuma ngomongin royalti yang duit doang. Di dalam karya itu kan ada right of attribution. Itu artinya kayak pencipta tuh diakui namanya, dicatutkan. Terus ada juga right of integrity gitu loh, dimana karya kita tuh nggak boleh diubah seenaknya. Karena apa? Karena kan karya itu tuh kayak kalau lo bisa bikin kayak patung atau bikin lukisan Kan atau nggak semua bikin orang lagu, bisa nggak gitu semua ya. orang Nggak bisa semua kan. orang Jadi bisa. itu memang apa ya, dari dalam hati terus Kayak anak sendiri lah ya. Karya Iya. itu kan dihasilkan kayak anak sendiri. dan ada kan orang-orang yang emang harus apa ya, menyendiri dulu, mencari inspirasi dari alam semesta untuk menghasilkan karya kan. Ya udah sebelum menghasilkan karya gue pengen tahu tuh tarifnya gimana nih. Karya gue biar di royaltiin gimana tuh? Nah itu yang jadi salah satu bahasan di DPR. Kenapa tarif ini harus ditentukan dan harus transparan, biar kayak pemilik coffee shop, terus kayak orang-orang yang mau ke cover, yang mau cover musisi-musisi itu tuh tahu gitu loh dengan sadar sebelum dia membawakan lagu ini berapa harganya dan berapa yang dia harus bayar. Berarti harus ada price listnya Terus gitu. ada price listnya. Iya, bener. Kayak di menu-menu ada price listnya. Yaudah lagu gue mau dihargain segini gitu ya. Yaudah gue pengen bikin lagu aja deh. Sama ini Will, satu lagi. Jadi harus ada selain yang regulasi itu ya. Misalnya nih nanti undang-undang hak cipta segala macamnya tuh sistemnya udah kebentuk. Nah kita harus tahu dulu nih uang kita atau uang pemilik coffee shop atau UMKM itu tuh transparansinya tuh gimana, beneran dialirin ke musisinya, ke pencipta lagunya, ke direkturnya atau gimana gitu. Itu kan kita harus tahu juga kan. Betul. Harus transparan, maksudnya gitu. Jangan mau kita dikibulin lagi sama oknum-oknum pemerintah yang kayak gitu. Betul. Lo Iya kayak nggak sih? ada trust issue gitu ya? Lah dari awal dia trust issue mulu. Ya. Kenapa sih? Iya, gue soalnya kesel banget gitu. Kesel banget ya intinya gitu ya. Iya. Tapi daripada kesel gitu mending nyanyi aja. Lo ya tapi yang nyanyi. Boleh kita bikin lagu aja. Nih, Tapi gue ada karya ini gitar nih bisa buat kita lo. royaltiin kan, bisa kan. Yo Nah, yo yo. Oh jadinya bisnis ya. Jadinya kita bikin lagu buat kita jual. Iya dong. Gimana nih? Ada Coba 1, 2, 3. Lu bisa nggak? Coba. kalau ada Jangan. nggak jangan. Yang Apa lain, lah? yang lain, yang lain. Jika ada. Ya, Sama aja, lain. Ya ini ya begitu. Ayo kita nyanyi lagi. Siapa kita? Coba. Nah, Sumur di ladang. Kan liriknya beda. Kan liriknya beda. Boleh kau. Iya kan? Come on.